Did you get ready in the dark or something? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoga Bayu Prasetya dari kelompok 10. Di sini saya akan menjadi moderator dari kelompok 10 yang mana nantinya akan memandu jalannya paparan materi dalam video ini. Selanjutnya poin yang pertama akan sampaikan kepada rekan saya, yaitu sahabat Meli. Di sini saya akan menyampaikan poin yang pertama, dan sebelum kita menginjak pada poin yang pertama, saya ingin memberikan penjelasan sedikit mengenai keadilan dalam perpajakan, di mana keadilan dalam perpajakan secara umum dibagi menjadi dua bagian yang saling melengkapi, yaitu keadilan secara horizontal dan keadilan secara vertikal. Keadilan secara horizontal mengacu pada perlakuan pajak yang sama atas orang-orang yang sama kemampuannya. Sedangkan dalam keadilan vertikal adalah perlakuan tidak sama dari orang-orang yang tidak sama kemampuannya. Kedua konsep tersebut sudah terbatas pada asumsi, di mana yang pertama dasar pengukuran sama dan tidak sama di antara individu sudah tertentu. Yang kedua, pengertian perlakuan pajak sama dan tidak sama adalah jelas atau spesifik. Yang ketiga, prinsip-prinsip pajak dapat diimplementasikan dalam mengarahkan kebijakan. Langsung saja kepada poin yang pertama, yaitu menentukan persamaan equality di antara individu. Dalam menentukan persamaan equality di antara individu, pemahaman kesamaan secara subjektif dapat dilihat dari ukuran kesejahteraan seseorang yang sering mengacu pada kegunaan atau utility, di mana kegunaan sendiri adalah subjektif tergantung pada nilai orang-orang yang berbeda-beda. Di pihak lain, kesamaan dapat dilihat secara subjektif, misalnya seperti seberapa besar pendapatan seseorang. Dua individu kemudian dianggap sama apabila mereka memiliki tingkat kegunaan yang sama atau mereka memiliki tingkat pendapatan yang sama. Poin selanjutnya yaitu adalah menentukan persamaan equality dalam perlakuan pajak. Selanjutnya, menentukan persamaan equality dalam perlakuan pajak sebagaimana menentukan persamaan di antara individu. Persamaan dalam perlakuan pajak dapat juga ditentukan dalam beberapa cara. Spesifikasi yang sangat umum adalah persamaan dari pengorbanan bersih dikurangi benefit yang diperoleh dari pengeluaran publik yang dibiayai dari penerimaan pajak. Spesifikasi ini mensyaratkan tidak hanya perbandingan kegunaan antara individu, tetapi juga sebuah cara dalam mengukur benefit dari pengeluaran publik karena adanya kehadiran externalities atau masalah free rider. Yaitu mengenai prinsip-prinsip pajak yang dikenal untuk menentukan keadilan dari suatu sistem pajak. Di sini terbagi menjadi dua, tetapi keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Yang pertama yaitu prinsip benefit atau benefit principle yang menyatakan bahwa setiap orang harus dikenakan pajak sesuai benefit yang diperoleh individu dari program pengeluaran yang dibiayai dari pajak. Yang kedua adalah prinsip kesanggupan membayar yang dikenal sebagai ability to pay principle, di mana setiap individu harus dikenakan pajak sesuai dengan kemampuannya menanggung beban pajak. Dalam waktu yang sama, prinsip ini mengikat antara kebijakan pajak dan kebijakan pengeluaran. Untuk poin yang keempat yaitu mengenai keadilan sebagai redistribusi. Keadilan sebagai redistribusi berupaya positif yang mungkin memberikan pengertian keadilan secara konkret, di mana memahaminya hanya dalam konteks redistribusi penghasilan, kekayaan, atau variabel interest lainnya. Oleh karena itu, pajak dinyatakan adil apabila tingkat ketidakadilan distribusi penghasilan atau kekayaan dalam situasi setelah pengenaan pajak lebih rendah daripada sebelum keadaan pengenaan pajak. Pendekatan ini secara langsung membawa ke suatu penilaian relatif tingkat keadilan pajak lainnya. Di sini saya Yoga Bayu Prasetya akan menyampaikan terkait dengan poin selanjutnya, yaitu Gini koefisien. Ada poin G dari suatu distribusi pendapatan tertentu. Dihitung sebesar setengah dari rata-rata perbedaan absolut antara seluruh pasangan distribusi tingkat pendapatan. Dalam hal ini, Lorentz kurve menggambarkan hubungan antara presentasi pendapatan dan presentasi individu secara grafis. Penjelasan dari Lorentz kurve tersebut dapat dilihat dari gambar tersebut. Apabila distribusi pendapatan seluruhnya adil bagi setiap individu, maka akan menjadi sebuah kesimpulan, yaitu merupakan rasio dari daerah di atas Lorentz kurve atau daerah A dengan daerah di bawah garis diagonal 0,0. Karena itu nilainya dibatasi antara 0 atau adil seluruhnya atau dan 1.
atau tidak adil seluruhnya. Selanjutnya yaitu pembahasan terkait dengan Atkinson Index. Atkinson Index dinyatakan dengan A sebagai berikut, di mana Y adalah equal distribution equivalent income atau jumlah pendapatan apabila distribusi sama yang kemudian akan menghasilkan tingkatan sosial welfare atau kesejahteraan masyarakat yang sama sebagaimana distribusi yang sesungguhnya. Implikasi langsung dari pemahaman di atas adalah bahwa Atkinson Index menemui prinsip transfer Dalton. Jadi, untuk setiap nilai E kecuali bila epsilon sama dengan 1, tingkatnya dapat dikatakan bahwa Atkinson Index bukan mengukur tingkat ketidakadilan, tetapi lebih kepada mengukur kerugian kesejahteraan masyarakat social welfare loss dari ketidakadilan. Dalam pendekatan ekonomi, kesejahteraan tradisional atau keadilan distributif ditentukan melalui konstruksi konseptual fungsi kesejahteraan sosial, yaitu sebuah fungsi yang menggambarkan hubungan antara kesejahteraan atau kegunaan individu dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Jadi apabila utility individu adalah U aksen tergantung pada penghasilannya, maka U pangkat 2 sama dengan U pangkat 2 pangkat Y min dalam H. Rasa keadilan dalam pemungutan pajak. Dirasa lebih adil apabila pemungutan pajak itu didasarkan pada penghasilan atau Y atau perolehan pendapatan masyarakat. Hal ini dipandang lebih adil karena pajak dapat dipungut berdasarkan kekuatan atau kemampuan daya pikul secara individual dari anggota masyarakat. Misalnya dengan dikenakan tarif pajak progresif dan adanya potongan penghasilan untuk biaya hidup yang minimal atau batas minimum penghasilan kena pajak. Pada umumnya di negara maju, hasil pemungutan pajak penghasilan atau Y atau PPH itu jauh lebih besar daripada atas C, yaitu pajak tidak langsung, yaitu berupa PPN, PPBM, dan bea materai. Jika pajak tidak langsung atau ITL itu lebih besar dari pajak langsung atau PL, itu menandakan bahwa sebuah negara masih dalam keadaan berkembang, ekonomi dalam keadaan keterbelakangan. I. Teori rasa keadilan dalam pemungutan pajak. Undang-undang perpajakan sebaiknya memperhatikan teori-teori rasa keadilan seperti di bawah ini, yaitu teori asuransi, teori kepentingan, teori gaya pikul, serta teori gaya beli. J. Rasa keadilan dalam pemungutan pajak. Rasa keadilan dalam pemungutan pajak menurut Richard A. Musgrave dan Peggy Musgrave, terdapat dua macam keadilan dalam pemungutan pajak, yaitu yang pertama benefit principle dan yang kedua adalah ability principle. Dasar kemampuan membayar pajak tersebut menggunakan prinsip rasa keadilan, antara lain prinsip rasa keadilan horizontal atau horizontal equity, dan yang kedua adalah prinsip rasa keadilan vertikal atau vertical equity. K. Azas-azas keadilan dalam pemungutan pajak. Menurut Adam Smith, The Four Maxims mengemukakan bahwa azas-azas keadilan yang harus diperhatikan dalam pemungutan pajak yaitu sebagai berikut. Azas yang pertama adalah azas equality, yaitu dalam sebuah negara tidak boleh adanya diskriminasi dalam pemungutan wajib pajak atau pengenaan pajak, yaitu pajak terhadap subjek hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya. Yang kedua adalah azas certainty. Pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak harus menjamin adanya kepastian hukum baik mengenai subjek, objek, saat terutang pajak, besarnya pajak, dan saat pembayarannya. Dan yang ketiga adalah azas convenience. Pajak hendaknya dipungut pada saat yang baik atau tepat bagi para wajib pajak. Yang keempat atau yang terakhir adalah azas efisiensi, yaitu pemungutan pajak hendaknya seminimal mungkin, yang artinya biaya pemungutan pajak harus lebih kecil daripada pemasukan pajaknya. Poin selanjutnya adalah review jurnal.
Jurnal ini berjudul Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Nama jurnal penerbit yaitu Jurnal Ekonomi Islam, halaman dan volume 8 nomor 2. Tahun penerbitan 2017 bulan Desember. Penulis Soliyah Wulandari dan Andri Budiaji. Reviewer kelompok 10, tanggal review 16 September 2021. Abstrak dari jurnal ini adalah pengaruh persepsi keadilan pajak dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pendahuluan, penelitian ini dilakukan untuk meneliti keterkaitannya pengaruh persepsi keadilan pajak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan pengusaha kecil menengah dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Metode penelitian. Metode pengumpulan data menggunakan cara penelitian lapangan atau field research. Penentuan sampel yang digunakan berupa purposive sampling. Metode analisis data menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji regresi berganda. Hasil dan pembahasan. Persepsi keadilan pajak mengenai keadilan umum berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Gilgan dan Richardson 2005 serta Asmil dan Perumal tahun 2008 yang menyatakan bahwa keadilan umum mempunyai pengaruh yang signifikan dengan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kelemahan penelitian. Pada jurnal tersebut tidak dijelaskan mengenai hipotesis dari penelitian sebelumnya dan kurang alasan mengapa penelitian tersebut dilakukan. Kekuatan penelitian. Dalam jurnal tersebut menggunakan jenis kuantitatif dan menggunakan metode regresi linier berganda atau jurnal tersebut diambil langsung di lapangan dengan menggunakan kuesioner sehingga dijamin kevalidannya dalam melakukan penelitian.